Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Gadis itu menatap semua yang terjadi di depannya, dan mulutnya setengah terbuka, sepertinya dia belum pulih dari keterkejutnya. Dia menatap tubuh ketiga pria itu, dan dia jatuh ke tanah dengan lembut. Dua baris air mata menetes dari matanya. Awalnya dia hanya terisak, sepertinya memikirkan sesuatu yang menyedihkan, dan tangisannya tiba-tiba meningkat. Letusan sungai seperti sungai runtuh sekali lagi memecah ketenangan gurun. Itu seperti ratapan yang membuat orang merasa berbicara kepada Tuhan tentang pasang surut dunia. Saya tidak tahu berapa lama, dan tangisannya berhenti. Gadis itu telah berdiri lagi, tinjunya mengepal, noda hitam dan darah di wajah kecilnya telah tersapu oleh air mata, sekali lagi memperlihatkan wajah yang cantik, hanya sepasang mata besar yang tampak lembab. Tiba-tiba, dia mengangkat kakinya dan berlari ke depan tidak jauh, batu-batu besar berwarna abu-abu putih. Di bawah batu besar, tubuhnya tergeletak di genangan darah. Samar-samar dapat dikenali bahwa pria besar itu sudah mati. Dari tempat batu itu beberapa meter jauhnya, ada sesosok tubuh lelaki pendek seperti lumpur. Itu pasti pria berwajah kuda. Adapun Tao bermarga Qi, di bawah tinju pemuda jangkung, seluruh tubuhnya meledak, dan tidak ada tulang. Hanya sedikit daging dan darah yang terlihat di dekatnya. Tubuh gadis itu melompat ke bebatuan. Ketika kedua tangan diangkat, ke-10 jari itu tiba-tiba tumbuh beberapa inci kuku berwarna cian panjang, dan berteriak pada tubuh pria yang menghancurkan itu. Suara kekosongan datang, dan sepasang cakar bercakar biru terbang keluar dan menghantam tubuh yang patah. Darah terciprat, dan tubuh yang hancur-hancur. Itu robek menjadi tumpukan daging cincang dalam sekejap mata. Dia tampaknya membencinya, tetapi juga menyemburkan api hijau, mengubah potongan daging ini menjadi abu dan menghancurkannya. Kemudian, dia membuat tubuh pria berwajah kuda itu selesai. Setelah melakukan ini, lutut gadis itu lemas dan dia jatuh ke tanah lagi, terengah-engah. Mana yang baru saja pulih sedikit di tubuhnya habis lagi. Bibi, Anyang, kakak kedua. Pencuri pisau darah akhirnya mati. Meskipun tidak dibunuh olehku, kebencian besarmu akhirnya dibalaskan. Kamu dapat yakin bahwa selama anak ini masih menghela nafas, suatu hari, aku akan membunuh Dewa Mangshan, dan sekte pisau darah akan menghilang dari dunia ini. Gadis itu sedikit menenangkan pikirannya, lalu menggerakkan tubuhnya dan berjongkok ke satu arah sambil bergumam. Setelah mengatakan ini, mata gadis itu sedikit merah, dan menangis, tetapi terpaksa menahan diri. Jangan menangis, kata Bibi, orang yang sering menangis tidak akan dewasa, aku ingin segera dewasa. Untuk sesaat, gadis itu merengek dan menekan hatinya, berdiri lagi, dan melirik ke tas penyimpanan yang ditinggalkan oleh ketiga pria itu di tanah. Ada sedikit rasa jijik dalam ekspresinya, tetapi dia duduk, dan dia mengambil barang-barang ini dan mengumpulkannya. Saat matahari bergerak ke barat, langit menjadi sedikit redup, angin berangsur-angsur bertambah besar, berderit, dan suhu sedikit mendingin. Melihat sebagian luasnya langit, gadis itu tidak merasa sedikit takut, tubuhnya sedikit meringkuk, tanpa sadar menuju satu-satunya orang yang hidup di sampingnya, pemuda jangkung itu bersandar pada batu. Setelah melakukan pukulan, pemuda jangkung itu sekali lagi melanjutkan penampilan lamban sebelumnya. Muran berdiri di tempat yang sama dan menatap kakinya sendiri. Dia tidak tahu apa yang baru saja dilakukan gadis itu. Ini, saudara batu. Gadis itu tidak berani terlalu dekat, dan beberapa bisikan ragu-ragu. Pemuda jangkung itu tidak menanggapi. Saudaraku, namaku Liu Lir. Terima kasih telah membunuh ketiga pencuri itu. Meskipun kamu juga ras manusia, kamu telah mengatakan bahwa ada juga orang baik, kata gadis itu. Pria muda jangkung itu bergerak sedikit dan akhirnya mendapat reaksi.
Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Liu Lir. Sosok gadis itu terpantul di pupilnya, dan sepertinya ada kilatan cahaya di matanya yang lamban, lalu dia tertegun lagi, tapi matanya selalu menatap Liu Lir. Ini membuat Liu Lir kaget dan bergegas mundur beberapa langkah. Namun, pemuda jangkung itu hanya memandangnya dengan tatapan kosong, tidak ada gerakan lain, dan tidak ada gerakan. Hati Liu Lir lega, dan semakin yakin bahwa otak pemuda itu benar-benar bermasalah. Kemudian dia menjadi semakin berani, dan mencoba mendekat, penasaran untuk melihat orang di depannya. Saat panik, saya bahkan tidak melihatnya. Saat ini, saya mendekat, dan Liu Lir melihatnya dengan lebih jelas. Pemuda ini tinggi, jari-jarinya ramping, tubuhnya tidak tebal, tetapi memberi orang perasaan kekuatan yang tak terbatas. Meskipun matanya benar-benar kosong, tetapi sepasang pupilnya sangat gelap, dan sepertinya jiwa orang dalam tersedot untuk waktu yang lama. Kulit telanjangnya sangat gelap dan halus. Baju Qian di tubuhnya terlihat biasa saja, baru saja dipotong oleh pisau Thunder, dan tidak ada yang rusak. Semua ini, bersama dengan menghirup kabut darah yang tidak biasa dari pemuda sebelumnya, menunjukkan bahwa itu jelas bukan manusia biasa. Bagaimana bisa manusia membunuh 3 biksu dengan 2 atau 3 serangan? Gadis itu memandangi pemuda jangkung itu dengan sangat antusias, pemuda tinggi itu masih tidak bereaksi. Mata pemuda itu tidak pernah meninggalkan Liu Lir, dan sepertinya Liu Lir memiliki sesuatu yang menarik minatnya. Mungkin karena pemuda itu muncul tidak melarikan diri, dan dia membantunya melawan 3 musuh. Gadis itu merasa bahwa pemuda tinggi itu semakin ramah. Apa? Liu Lir tiba-tiba mendengus, dada pemuda jangkung itu, samar-samar mengungkapkan pesona hijau tua, sebening kristal, aku tidak tahu apa. Dia ingin membuka pakaiannya dan melihat dengan hati-hati, tetapi dia tidak berani. Pada saat ini, angin di sekitarnya semakin besar, langit bergolak, dan ada awan besar, dan tekanan hitam terkulai, membuat cahaya di sekitarnya semakin gelap. Bang! Petir tebal merobek awan gelap, menerangi separuh langit, membuat guntur besar, dan tetesan air hujan turun dari langit. Apa? Liu Lir berseru, tanpa sadar bersembunyi di bawah pemuda jangkung itu, memeluk paha pemuda itu, dan tubuh mungilnya menggigil. Dia adalah tubuh rubah, dan dia memiliki ketakutan yang tidak dapat dijelaskan terhadap guntur langit dan bumi. Mata pemuda jangkung itu redup dan cerah, tetapi segera redup lagi. Saya tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak disengaja. Tubuhnya jatuh sedikit, dan tubuh tinggi itu menyelimuti Liu Lir, menghalangi angin dan hujan. Hati gadis itu merasakan kehangatan. Saat ini, tidak ada rasa takut akan cuaca dan guntur serta kilat, tetapi perasaan ini seolah-olah berada di pelukan ayah. Hujan datang dengan cepat, dan pergi dengan cepat. Tidak butuh waktu lama awan turun hujan, dan udara segar yang merupakan bagian dari rerumputan bertebaran. Liu Lir menjilat hujan di tubuhnya dan tersenyum. Dia menarik tangan pemuda jangkung itu dan memberinya tetesan air di bajunya. Baju Qian di tubuhnya terbuat dari bahan apa, dan hujan turun di atasnya. Tampaknya daun teratai biasanya menetes ke dalam setetes air dan tidak dapat dibenamkan. Tindakan anak muda terhadap gadis itu belum diungkapkan di masa lalu, tetapi tidak ada keberatan membiarkannya bermain. Benar, Kakak Batu, Lir masih belum tahu apa yang kamu panggil. Liu Lir membawa pemuda jangkung itu dan mencoba membiarkannya duduk. Pemuda jangkung itu duduk dengan sangat patuh, tetapi tetap tidak berbicara seperti biasanya. Kakak Batu, kenapa kamu di sini? Saudaraku, pukulan itu sangat kuat, bisakah kamu mengajariku? Kakak Batu, Liu Lir agak enggan dan mencoba beberapa cara untuk berkomunikasi. Namun, tidak peduli apa yang dia katakan, pemuda itu tidak bereaksi, dan dia kecewa lagi. Saudaraku, meskipun aku tidak tahu siapa kamu,
tetapi kamu membunuh pisau darah, dan ayo pergi bersamaku. Setelah memikirkannya, gadis itu akhirnya memutuskan untuk mengajaknya. Meskipun pemuda jangkung itu merasa malu, setelah Liu Lir mengatakan bahwa dia memiliki pasangan yang cocok untuk beberapa saat, dia sepertinya mengerti sesuatu. Setelah berkedip, dia akhirnya mengikuti gadis itu perlahan. Senja redup, dan matahari seperti darah. Seluruh gurun berada di bawah pancuran sisa cahaya, dan itu menjadi sedikit keemasan. Dua sosok, satu kecil dan satu besar, berbalik ke arah matahari terbenam, perlahan-lahan menjauh, dan samar-samar datang dengan suara kegembiraan Liu Fenger. Saudaraku, aku tahu kamu sangat kuat, tetapi pisau darah itu memiliki banyak orang jahat. Ini udah malam, kamu pasti lapar. Ketika kamu pergi dari sini, aku akan memberimu beberapa burung liar untuk dipanggang untukmu. Kakak Batu, aku akan memperlakukanmu sebagai saudara di masa depan. Di hutan belantara pegunungan yang subur, angin dingin dalam hiruk-pikuk, dan salju lebat turun. Meski matahari terbenam belum sepenuhnya, pegunungan ditirai salju sangat redup. Jalan hutan yang tidak terlihat jelas berkelok-kelok. Hampir tidak bisa dibedakan di bawah lapisan salju yang tebal. Di ujung perpanjangan, ada secerca api, menunjukkan sedikit kehangatan di salju dan es. Titik terang adalah satu-satunya candi gunung di hutan yang luas ini. Karena tidak dapat diakses, candi gunung ini telah lama kehilangan kemenyannya dan telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Gerbang dan dinding halaman luar sudah runtuh, hanya menyisakan satu aula utama. Pintu aula-aula utama telah lama menghilang, dan tikar jerami bobrok diletakkan di kusen pintu, menutupi salju di luar kuil. Melalui lubang di tikar jerami, Anda bisa melihat aula kosong, selain beberapa bata jerami yang berantakan, ada sosok yang duduk di tengah. Itu adalah seorang pemuda jangkung yang mengenakan jubah biru. Bahkan dia duduk di tanah, sosoknya sangat tinggi dan kurus, tetapi wajahnya tanpa ekspresi. Itu seperti patung tanah liat bobrok di belakangnya. Pria muda jangkung itu memeluk lengannya, dan ada seorang gadis kurus dan kurus terbaring di antara kedua lengannya. Itu adalah siluman rubah kecil Liu Lir. Saat itu, suara pelan tiba-tiba datang dari pemuda itu. Kepala kecil Liu Lir melengkungkan lengan pemuda itu. Pipinya, yang terkubur jauh di depan dadanya, bergerak sedikit keluar dan muncul dari lengannya. Wajah kecil yang asli, manis dan ramping, tetapi saat ini penuh dengan kemerahan, jelas masih tertidur lelap, sepasang alis yang indah, mata tertutup di bawah mata tidak bisa berhenti berputar, sepertinya mengalami mimpi buruk. Tidak, oh. Dengan bisikan mimpi, Liu Lir memeluk lengan-lengan muda itu dan tanpa sadar mengencangkan lebih erat. Setengah kakinya ditendang keluar dari lengan pemuda itu. Tubuhnya berkedut dari waktu ke waktu, dan sepertinya sangat gelisah. Wajah kecil yang hanya tergeser keluar kini terkubur kembali ke dada pemuda itu. Pemuda itu menghadap ke depan sepertinya memiliki sedikit perasaan. Menatap gadis kecil di lengannya, mata Muran sedikit berubah, tampaknya agak ragu, tetapi lebih banyak terpana. Kakak Batu, itu adalah mimpi membingungkan, yang terdengar dari masa muda. Saya tidak tahu apakah itu karena api, wajah pemuda jangkung itu tampaknya sedikit melembut, dan ada lebih banyak cahaya di mata yang kosong. Dia tidak bangun, duduk di tanah dan memindahkan posisinya, menggunakan setengah tubuhnya untuk memblokir angin yang masuk, lengannya bergerak sedikit, dan kaki gadis itu dilingkarkan kembali ke lengannya, sedikit dikencangkan. Gadis itu mengguncang lengannya dan berjongkok beberapa kali. Kepala kecil itu melengkung ke dadanya, dan gerakannya perlahan, dan pernapasannya berangsur-angsur menjadi stabil. Langit di luar kuil sudah hitam, dan salju di antara langit dan bumi secara bertahap menjadi sedikit lebih kecil. Setengah gunung dari puncak hijau, dengan ketinggian lebih dari 3 kaki, seorang pria jangkung dan tinggi dengan punggung menghadap ke lubang, berdiri diam.
Liu Lir berdiri di belakang pemuda itu, memegang jubah muda di satu tangan dan memegang pahanya di satu tangan, sedikit melihat keluar setengah dari wajah kecil itu dan melihat ke depan. Wajah kecil itu agak putih karena tegang. Tapi lihat dua pria di depannya, satu kaki memiliki dua beruang raksasa berambut abu-abu, dan kaki belakangnya terangkat di kaki depan. Di kepalanya terdapat tanduk yang menyerupai tulang berwarna putih. Mulut berdarah yang menonjol terbalik, memperlihatkan gigi putih tajam dengan sensasi dingin. Taringnya rendah dan sudut mulutnya hancur. Di hadapan beruang raksasa ini, pemuda yang semula tinggi itu tampak kurus seperti anak kecil. Namun, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun, melainkan matanya menatap lurus ke arah beruang raksasa itu. Kalajengking gelap direndam dalam tinta, dan tidak ada banyak kilau. Beruang raksasa itu menatap wajah pemuda jangkung itu sejenak, dan entah kenapa, wajahnya tiba-tiba menunjukkan sedikit ekspresi canggung, membanting ke belakang, mundur dua langkah, berbalik dan menjatuhkan kaki depan, dan melarikan diri. Liu Lir melihat pemandangan ini. Pertama, tampilannya lambat, dan dia menghela nafas lega. Kemudian dia menggaruk kepalanya dengan bingung, dan berjalan mengelilingi pemuda jangkung itu dan menatapnya. Dia menatap wajah muram pemuda itu untuk waktu yang lama, dan tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa, mau tidak mau mengungkapkan sedikit kekecewaan. Saudaraku, Lir tahu bahwa kamu bukan orang biasa, tapi sayangnya kamu tidak bisa bicara, kalau tidak kamu bisa mengatakan sesuatu kepada Lir, oh. Liu Lir menghela nafas seperti orang dewasa kecil, memegang tangan pemuda itu, berbalik dan berjalan kembali ke gua di lereng gunung. Pemuda itu tidak memiliki kata-kata, dan mata yang rendah tertuju pada tangan putih gadis yang memegangnya. Tubuh secara bertahap menarik ke dalam lubang. Di padang rumput luas yang tidak disebutkan namanya, selama musim semi ketika rumput tumbuh, tunas musim semi dari rumput baru telah diekstraksi, dan seluruh padang rumput dipenuhi dengan aroma segar yang unik dari rumput. Seorang gadis berusia 9 tahun, membawa seikat rotan ramping dengan bunga kuning kecil di tangannya, mengendarai bahu muda yang tinggi dan berjalan santai. Dibandingkan dengan 2 tahun lalu, pemuda itu tidak berubah sama sekali, dan tubuhnya masih mengenakan baju biru. Liu Lir sudah sangat berbeda dari yang sebelumnya. Bentuk tubuh gadis itu jauh lebih tinggi, wajah kecilnya telah memudar sedikit kekanak-kanakan, dan alisnya menunjukkan pesona langka gadis biasa. Jelas, itu juga merupakan kecantikan yang langka. Masih belum diketahui di masa depan. Saya melihat 10 jarinya terbang cepat, menganyam rotan bunga kuning di tangannya, dan menyanyikan lagu kecil di mulutnya. Suaranya jernih, seperti Huang Qiming. Setelah sebuah lagu, tangan Liu Lir berhenti, dan karangan bunga yang indah terbentuk. Dia memegang karangan bunga di tangannya dan melihat sekeliling dalam lingkaran. Dia mengangguk puas dan dengan senang hati meletakkan karangan bunga di kepala pemuda itu. Karangan bunga itu berukuran pas, dan yang memiliki bunga terdekat tepat di atas dahi muda. Pria muda jangkung itu sepertinya merasakannya. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh karangan bunga dengan lembut, dan perlahan-lahan memulihkan tangannya. Reaksi Liu Lir terhadap pemuda jangkung itu sudah terbiasa. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat tali hijau di lehernya, menutupi mulutnya dan tertawa, dan mengerjai tangannya dan menggenggamnya. Dia akan mengangkat tali itu. Pemuda di bawahnya tampaknya secara naluriah responsif. Dia meraih peti dan memegang ornamen hijau tua yang menempel di ujung tali. Dia menolak untuk melepaskannya untuk waktu yang lama. Saudara batu itu pelit, setiap kali aku seperti ini, aku hanya ingin melihatnya. Liu Lir menghancurkan geng itu. Meskipun dia mengatakan ini di mulutnya, dia tidak benar-benar marah. Kakak batu ini tidak pernah berbicara dengannya selama lebih dari 2 tahun, kecuali dia jarang bereaksi terhadap dunia luar, hanya ketika dia terlibat dalam dekorasi ini.
akan mengambil inisiatif untuk merespons setiap saat. Untuk alasan ini, Liu Lir akan bermain dengan anak muda dari waktu ke waktu. Waktu berlalu dengan cepat, dan tak terasa beberapa tahun berlalu. Seorang gadis cantik berusia 13 tahun dengan gaun putih, rambut dan pinggang hitam, tangan terlipat ke belakang, sepatu bot senja di bawah kakinya menginjak tangga cepat dan berjalan di jalan resmi beraspal pasir kuning. Di belakangnya, dia mengikuti pria jangkung dengan tatapan cemberut dan langkah lambat. Keduanya berjalan cepat dan lambat, tetapi langkahnya kecil dan jarak mereka tidak terlalu jauh. Liu Lir, yang berjalan di depannya, melihat tembok kota yang megah di ujung jalan resmi. Ada banyak pejalan kaki yang datang dan pergi di gerbang kota. Ia sekecil burung pipit. Dia menunjukkan sedikit alis dan berhenti. Kota Ming jauh. Liu Lir menatap matanya sebentar dan perlahan ke pintu keluar. Pria muda jangkung itu berjalan ke sisinya dan berhenti. Seperti biasanya dia melihat kota. Sepertinya kota manusia yang besar. Liu Lir berbisik dan tampak curiga. Dalam 5 tahun terakhir, untuk menyembuhkan demensia pemuda yang tinggi, keduanya juga memasuki beberapa kota etnis, tetapi kota-kota besar seperti ini tidak pernah dekat. Kakak Batu, jika kamu benar-benar sehat, bisakah kamu membantu balas dendam? Liu Lir menatap pemuda itu dan berbisik, tetapi tidak tahu apakah dia bertanya pada dirinya sendiri. Pria muda itu mendengar bahwa sepertinya ada reaksi. Tatapan Yuan Wang perlahan kembali dan menatap gadis itu, tapi masih belum ada kata-kata. Saya berbicara tentang omong kosong, yaitu, saudara batu itu sangat kuat, bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak orang jahat yang telah dipukuli olehnya. Liu Lir tampak seperti sesuatu, dan wajahnya menjadi kosong, tetapi air mata tidak memenuhi harapan. Tanah jatuh dan menyusup ke dalam tanah pasir kuning. Saat itu, dia tiba-tiba merasakan kepala tenggelam, sentuhan hangat datang. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat bahwa, saudara laki-laki, mengangkat tangannya dan membelai kepalanya, matanya sangat lembut. Entah kenapa, Liu Lir merasa sangat lega saat ini, dan ada lebih banyak keberanian yang tak terkatakan di tubuhnya. Sepertinya tidak ada lagi kesulitan dan ketakutan. Begitu dia mengangkat tangannya dan menyeka air mata dari wajahnya, tangan yang lain meraih telapak tebal pemuda jangkung itu dan melangkah pergi ke arah gerbang yang jauh.